Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tetap berjuang di segala situasi dan maju terus pantang mundur di dalam Tuhan. Kali ini aku akan membawakan renungan yang berjudul Mazmur. Aku Stella Wijaya. Halo semuanya dimanapun juga berada, senang sekali kamu masih setia mendengarkan renungan aku. Ayatnya diambil dari Mazmur, tadi dulu. Jangan terlalu serius langsung ke ayat. Jadi aku kan begini, cerita sharing sedikit. Waktu dulu aku pernah kuliah dan di kuliah aku belajar tentang jenis-jenis Mazmur. Aku pun teringat kalau misalnya Mazmur itu yang aku tahu kan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar. Ketika penjahat-penjahat datang untuk memakan dagingku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya pokoknya kayak gitu ya. Yang kata-kata lebih tepatnya lihat aja Mazmur yang bagian awal tuh. Nah, kalau misalnya berbicara tentang Mazmur, kitab Mazmur di Alkitab itu kan dari nyanyian lagu ya. Kata-katanya itu sebenarnya lagu, bukannya kata-kata firman biasa, kata-kata ucapan perkataan ngomong gitu ya. Nah, aku paling suka yang mana kalau ditanya ya. Aku teringat dari jenis-jenis Mazmur itu. Yang pertama kan ratapan, yang kedua pujian, yang ketiga permohonan, yang keempat harapan, yang kelima doa, kerinduan, iman, dan syukur. Kalau kamu sendiri, kalau misalnya aku tanya, kamu paling suka jenis Mazmur yang mana? Apakah kamu lebih sering mengungkapkan kepada Tuhan dalam bentuk pujian atau syukur, bersyukur tentang kehidupanmu, atau ada doa atau wujud permohonan, atau misalnya ungkapan iman? Ya dijawab sendiri masing-masing aja, aku tidak perlu tahu juga tidak apa. Kalau misalnya aku ditanya kayak begitu, jawaban aku jelas nomor 3, permohonan. Permohonan yang mana contohnya nih, Mazmur 119 ayat 169. Bunyinya, biarlah teriakku sampai ke hadapanmu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku, ya dan sebagainya gitu deh. Tapi lebih ke arah hopeless sebenarnya. Karena bukannya hopeless, kenapa? Aku sebagai prajurit Tuhan sendiri sering sekali dikepung musuh dan juga berada di dalam situasi kepepet. Udah tahu sendiri pasukan rohku segala makhluk juga ya. Aku kan malaikat pelindungnya, malaikat Mikael, malaikat perang. Tapi sebenarnya pasukan rohku segala makhluk kayak gimana juga ya. Banyak yang pro dan kontra. Ada yang suka Tuanesnya, ada yang pro MM juga, dan campur aduk gitu. Jadinya istilahnya aku dimaki-maki juga udah biasa. Udah kuat banget ngadepin mereka segala gitu ya. Strategi kayak apa juga segala tuh roh jahat bandel-bandel banget ya. Tahu sendiri kan di ayat firman itu, musuh-musuh kita itu seperti gini ayatnya. Lawanmu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, lawanlah ia dengan iman yang teguh. Apa gitu ya ayatnya? Kamu bisa cari sendiri di Google deh, nggak lupa ya. Jadi aku paling suka Mazmur permohonan. Maksudnya dalam bentuk seruan di saat terdesak dan di saat kepepet. Udah nyesek banget aku kalau misalnya diserang musuh kayak apa tahu. Kadang-kadang Tuhan Yesus nolongin, kadang-kadang juga lepas tangan gitu. Jadi istilahnya aku harus berjuang sendiri dengan segala caraku gitu, seiring dengan pertumbuhan imanku. Bukannya Tuhan Yesus dibilang raja tega bagaimana, tapi maksudnya
untuk supaya aku lebih mandiri juga. Emang pendidikan Tuhan itu keras sekali terhadap hidup aku. Aku juga sebenarnya udah ngucap kata kasihin aku Tuhan Yesus, kasihin aku Tuhan, kasihanin gue, atau pura-pura mati pada awal aku jadi prajurit yang cupu. Jadi ketawain ya. Tapi lama kelamaan aku semakin berkembang, naik level dalam iman dan perlengkapan rohani. Bukannya hal-hal yang baik lagi yang ku terima, yang ku hadapin. Banyak banget tantangan, hambatan, masalah, tahu sendiri ya, jangan diulang-ulang. Di renungan aku sebelumnya ada. Nah, kalau misalnya kembali lagi ke jenis Mazmur topik kita. Kalau misalnya aku waktu diserang musuh segala gitu, aku gak suka meratap. Karena dulu sesi ratapan tangisan aku udah selesai karena aku sudah melakukan silih sebanyak mungkin setelah aku bertobat ya. Jadi aku tidak menangis dan meratap lagi tentang nasib aku, tentang segala sesuatu. Aku lebih mencapai hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Karena malaikat pelindung aku juga malaikat kemenangan ya. Aromanya juga aroma tubuh rohani kemenangan. Masa aku menangis dan meratap gitu. Aku sudah menyesali dosa-dosaku, meditasi dosa udah selesai tuh. Dan silihku udah baik. Dan semakin kuberikan silihku untuk segala makhluk yang perlu keselamatan deh gitu ya. Kalau misalnya kalian ditanya, ada yang suka Mazmur, doa, dan syukur, contohnya di mana? Coba ya, aku buka Alkitab aku dulu. Let's take a look our Bible. Coba ya, aku cari-cari dulu nih benar apa enggak. Kamu coba tebak. Mazmur, doa, dan syukur di mana? Ini ketemu. Mazmur 40, judul perikopnya syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menetapkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Di sini arti kata takutnya bukan takut gemeteran, takut dihukum apa gimana ya. Takut maksud kayak taat pada Tuhan, respect yang hormat berlebihan gitu ya setahu aku. Terus kalian tahu nggak Mazmur yang lain contohnya apa? Tentang iman dulu nih, yang akhir-akhir ini sangat amat lebih populer ya semenjak peristiwa pandemi. Mazmur 91 ini emang sangat amat ampuh ya. Bukannya dibilang lebih istimewa daripada Mazmur lain. Dari secara peperangan rohani aku alami ya. Aku sering baca bukunya Daud Tony juga. Dia sering mengutip Mazmur 91 yang ampuh sekali ya. Dan kata-katanya diganti. Jadinya dari kata aku gitu ya. Terusnya misalnya jadi Tuhan gitu ya. Nih kan dalam lindungan Allah judulnya. Judul perikopnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kau percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak Tuhan ia akan menudungi aku, di bawah sayap Tuhan aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya kayak gitu. Ini sebelum tidur waktu itu aku dikepung musuh segala macam makhluk segala itu menguatkan aku nih. Mazmur 91 ini. Begitu pula ketika suami aku, Ignatius Heri, berada di rumah sakit ya. Aku banyak sekali menuliskan kepada beliau di kertas. Ayat-ayat Mazmur inilah yang benar-benar membuatnya sungguh bertahan. Ia yang tadinya selalu berjuang dengan logikanya, menggantungkan imannya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi sering banget terluput dari mara bahaya, serangan dunia roh segala yang mengancam jiwa dan keselamatan. Terselamatkan berkat ayat dari kitab Mazmur ini. Kalau misalnya aku dulu sering menangis dan meratap lalu dibilang perlu Mazmur harapan apa enggak, Tuhan Yesus juga udah tahu harapan-harapan aku apa. Kalau kerinduan, Tuhan Yesus juga udah tahu kerinduan hatiku apa. Kalau misalnya doa, aku lebih banyak doain lingkup luas daripada aku sendiri. Jadi aku lebih mementingkan kepentingan orang lain. Kalau misalnya pujian ya dalam nyanyian sehari-hari,
pujian penyembahan nyanyi, aku biasa nyanyi juga dalam waktu porsi yang pas. Kalau misalnya permohonan di kala terdesak itu ya, udah sering segala menjerit minta tolong ya, sering banget. Kalau misalnya sekarang, aku sebenarnya ingin memilih cara Mazmur yang berbeda, yaitu Mazmur kemenangan. Sebenarnya nggak ada ya golongannya Mazmur kemenangannya ini, buat penutupnya aja lah ya. Mazmur 149, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa dan sebagainya itu ya. Kalau zaman dulu kan kita baca di ayat Alkitab ini Mazmur, bermasmur dengan rebana dan kecapi. Kalau sekarang pakai musik seperti ini kayak gitar listrik rock jadi juga nggak apa-apa ya. Maksudnya bukan mengagung-agungkan band atau sorak-sorai gimana ya, namanya juga kita udah di pihak yang menang. Biarlah kita terus berusaha untuk mengagungkan namanya yang telah membawa kemenangan kepada kita, dan bukannya lagi menangis dan meratap karena kita sudah meninggalkan dosa kita dan beralih menjadi manusia baru yang penuh dengan kemenangan, yaitu sudah terselamatkan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain sehingga orang lain dapat dimenangkan, bukan hanya kita sendiri. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan semesta alam.